Ya, kita coba hubungi kembali Ahmad Muharlin di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Muharlin. Bagaimana kondisi pengungsi di sana Muharlin hari ini? Iya, baik. Selamat malam Yudi dan juga pemirsa untuk update kondisi pengungsi di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Komplek Paudo, Desa Nangga, Kecamatan Ayasesa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana untuk pengungsi sendiri yang sejak beberapa hari kemarin mereka lebih memilih untuk mendirikan tenda mandiri di halaman depan rumah mereka, dan mereka memilih hal ini dikarenakan memang untuk gempa khususnya di kawasan Kabupaten Nagekeo ini masih sering terjadi setiap harinya. Kami juga selama kami berada di sini kami sering merasakan untuk setiap harinya gempa bisa terjadi hingga 10-20 kali begitu, dan hal tersebut membuat warga tentunya mereka khawatir dan juga takut akan terjadinya gempa susulan yang sering terjadi. Maka dari itu mereka beramai-ramai gitu untuk mendirikan tenda di depan rumah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika mereka memutuskan untuk bermalam di dalam rumah. Dan Yudi dan juga pemirsa, ini kami akan menunjukkan situasi tenda dan juga situasi warga yang bermalam di tenda mandiri yang bisa kita lihat ini. Selamat malam semuanya. Inilah Yudi dan juga pemirsa kondisi dari para pengungsi yang mendirikan tenda mandiri. Saya akan mencoba bertanya atau mengobrol dengan salah satu warga yang bermalam di tenda mandiri ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Bapak boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Saya Rizwan Dapa. Ya. Pak Rizwan, boleh sendiri diceritakan nggak ini sejak kapan bermalam di sini dan apa alasannya warga memutuskan untuk membuat tenda mandiri di depan rumah? Baik, kami ada 4 kepala keluarga dan 20-an jiwa. Kita membuat tenda mandiri sini pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin. Sehingga praktis sampai malam hari ini sudah malam kelima kami bertahan di tenda pengungsi mandiri di sekitar rumah kami. Untuk menghindari akibat dari goncangan-goncangan gempa susulan yang sampai saat ini masih terjadi. Seperti itu Mas. Mungkin kegiatannya apa saja Pak, dan mungkin ini kan kita melihat tenda ini sangat sederhana sekali Pak ya. Mungkin apa saja Pak yang dirasa kurang begitu yang diperlukan untuk warga sendiri di sini? Ya, untuk tenda mandiri ini kami menggunakan peralatan seadanya yang kami punya. Ada terpal, ada tikar seadanya yang kami gunakan untuk bertahan khususnya pada malam hari karena memang kami masih trauma dengan gempa susulan yang kami tidak boleh masuk rumah, sehingga yang kami perlukan adalah fasilitas tenda yang memadai sehingga pada malam hari kami boleh istirahat, boleh tidur dengan aman. Karena kalau kita lihat ini walaupun ditutup dengan kain seadanya, pada malam hari dengan cuaca selama ini memang kadang-kadang angin, embun dan lain sebagainya masuk, sehingga sangat mengganggu khususnya orang tua bapak mama kami yang lanjut usia. Lalu di sini juga ada anak-anak, ada bayi. Ini yang membuat kami kurang nyaman untuk bertahan selama gempa susulan ini masih terjadi. Mungkin terkait bantuan ini kan masyarakat ini kan mendirikan tenda mandiri ya Pak, tidak bergabung dengan pengungsi yang lain. Untuk bantuan sendiri adakah bantuan yang masuk Pak, atau mungkin dari Bapak sendiri ingin meminta bantuan apa begitu Pak dari pemerintah Pak? Ya, memang sejauh ini pasca gempa kita juga ada sentuhan bantuan berupa natura yang dikirimkan melalui pemerintah setempat, pemerintah kelurahan, RT, dan didistribusikan kepada kami. Tetapi memang karena mungkin saking banyaknya pengungsi baik yang terpusat maupun mandiri, kami merasa ya kurang memadai lah. Walaupun sudah disentuh, terima kasih untuk pemerintah, tetapi sampai saat ini aktivitas kami untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya untuk menyediakan stok makanan memang agak terganggu karena sebagian kami ini masih trauma untuk bekerja sesuai dengan aktivitas kami hari-hari, sehingga ya yang paling penting sembako dan obat-obatan, vitamin, suplemen, karena memang kondisi kami tidur di luar ini sangat terganggu dengan cuaca yang
kadang tidak menentu. Tadi pagi juga sempat gerimis. Itu kegelisahan kami juga kalau misalnya terjadi hujan lalu dengan terpal yang seadanya, saya pikir sangat mengganggu istirahat malam kami lalu juga kegiatan-kegiatan kami. Lalu untuk anak-anak memang pada siang hari kebetulan mereka berkumpul seusianya, kita berupaya untuk bagaimana menenangkan mereka dengan bermain bersama-sama, sehingga ya kita harapkan trauma-trauma yang mereka alami itu berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur normal. Tujuan kami tenda mandiri ini juga kami berusaha untuk mengumpulkan mereka semua. Kami tidak mau terpisah karena dalam keseharian mereka sering kumpul, mereka sering main. Sehingga itu tujuan kami juga untuk bangun tenda mandiri. Pak, mungkin untuk warga sendiri dalam sehari gempa kan masih terus terjadi ya Pak, ya, masih bisa dirasakan. Seberapa sering sih Pak gempa terjadi atau dirasakan oleh warga? Setiap jam itu pasti ada. Baik yang skalanya kecil maupun skala besar. Sampai berapa menit lalu itu kurang lebih 5 magnitudo, sehingga goncangan-goncangan itu kadang-kadang sangat mengganggu khususnya para lansia dan anak-anak ini, sehingga kami orang dewasa pun harus menjadi kuat, harus memberikan motivasi kepada mereka bahwa ya sudah, kita harus berdamai dengan gempa, karena gempa ini kita tidak bisa kita tidak bisa hindar. Kita harus berdamai dengan gempa, sehingga secara psikologi, secara psikis bapak mama dan anak-anak semua ya harus terbiasa dengan gempa, sehingga kita bisa melewati ini semua dengan dengan baik lah. Kita berharap ini badai ini segera berlalu lah. Begitu. Pak, mungkin terakhir Pak, kira-kira akan sampai kapan Pak bertahan di tenda seperti ini Pak? Untuk waktu memang tidak menentu, karena kita berharap gempa susulan ini segera berakhir. Kalau misalnya gempa susulan ini masih terjadi, maka dipastikan kami tidak akan beranjak dari sini, kami tidak akan masuk ke rumah, karena jujur sampai hari ini puing-puing rumah kami yang rusak pun kami belum berani masuk, belum berani membersihkan, karena memang agak trauma-trauma guncangan gempa yang saya pikir goncangan juga hampir sama seperti goncangan awal, puncak goncangan awal, sehingga untuk waktu tidak menentu, tergantung gempa susulan yang terjadi. Kita berharap gempa susulan ini segera berakhir, kita perlahan-lahan untuk pulih baik aktivitas kami maupun secara psikologi, secara psikis kami semua yang berada di tenda mandiri ini. Ya. Untuk kondisi rumah warga yang menginap di sini, ada nggak sih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Adakah kondisi yang memang sudah sama sekali tidak bisa ditepati, atau masih ada yang bisa ditepati namun masih trauma begitu untuk mengisi di dalamnya Pak? Ya, kalau untuk bangunan rumah kami yang ada di sini rata-rata rusak berat dan rusak sedang. Kalau kita lihat memang ada beberapa rumah yang langsung kita lihat runtuhan-runtuhan bangunan sudah mulai jatuh. Lalu juga ada beberapa bangunan yang kelihatan kokoh dari luar, tetapi secara struktur dia sudah terganggu, tiangnya sudah miring dan lain sebagainya, dan dipastikan itu tidak mungkin ditempati, itu sudah tidak layak, karena kalaupun kita paksakan, tentunya secara psikologi dengan trauma yang ada, tentunya hidup atau kita tinggal tidak nyaman, karena kita terus membayangkan bahwa rumah yang kita tinggal, kita lihat retak, puing-puing berjatuhan, kita mau masuk mau tinggal juga memang agak trauma, karena kita tidak tahu kapan terjadi gempa lagi atau seperti apa, kita tidak tahu, sehingga dipastikan sebagian besar rumah warga kami tidak layak huni untuk ke depan, sehingga ini butuh sentuhan juga dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang akan membantu kami. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti ke depannya semoga ada perhatian dari pemerintah dan juga warga di sini bisa terus kuat gitu menghadapi musibah ini sampai dengan nanti selesai. Terima kasih Pak Kiswan. Itulah tadi Yudi dan juga pemirsa perbincangan saya dengan warga yang memang menyatakan membangun tenda mandiri ini karena mereka takut begitu untuk tinggal di dalam, dan juga khawatir jika gempa susulan terjadi setiap hari, yang memang masih terjadi. Kami pun merasakan begitu untuk setiap harinya
bisa sampai 10-20 kali begitu terjadi. Dan tentunya harapan dari warga sendiri atau seluruh warga atau korban dari musibah gempa bumi ini mengharapkan dari peran dari pemerintah untuk seperti apa penanganan pemerintah dalam menangani musibah yang terjadi dan menimpa warga, khususnya warga yang rumahnya hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Yudi. Baik, kami berterima kasih sekali Muharlin sudah melaporkan dan menyiarkan secara langsung kondisi pengungsi di sana. Ya, semoga yang menyaksikan ini bisa menjadi pendorong kita untuk bisa memberikan bantuan lebih ya dari masyarakat, dan semoga warga di NTT bisa bangkit kembali. Terima kasih banyak laporannya Muharlin dan juga tim di sana. Selamat bertugas kembali.